Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais yang menemani Anda di sajian pertama Sumeneb siang ini pendengar. Dan kita ada di edisi Senin yang cerah ya insya Allah dengan semangat kita yang ada di awal pekan. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita ada dalam program Pengarus Utamaan Gender PUG kerjasama RRI Sumeneb dan PD Aisyah Kabupaten Sumeneb. Pendengar dan juga pemirsa, berdasarkan berbagai kajian kesehatan, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas kesehatan keluarga. Bahkan lebih dari 70% keputusan terkait pola makan, kemudian kebersihan, hingga pengasuhan anak berada di tangan seorang perempuan. Namun ironisnya banyak perempuan yang justru mengabaikan kesehatan dirinya sendiri karena beban peran dan juga tekanan yang terus meningkat. Oleh karena itu, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita akan mengangkat tema perempuan tangguh keluarga sehat dengan fokus pada perempuan sebagai pilar kesehatan keluarga, termasuk bagaimana perempuan mengelola stres dan menerapkan self-care di tengah kesibukan sehari-hari. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan narasumber kita, beliau Dr. Zakiyah Yasin, SKep NS MKep, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ais. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya, Bu. Alhamdulillah, harus Karena sehat seorang ya. perempuan. Jadi memang benar ya kalau ada yang bilang ibu tidak boleh sakit, itu benar ya Bu Kiki ya? Iya, waktu kalimat atau redaksi itu saya dengar pada saat nenek saya ya. Mm-mm. Jadi perempuan tidak boleh sakit katanya, meskipun sakit dibilang sehat. Jadi pada saat ada pertanyaan Iya, tadi Bu Ais, bagaimana Bu Zakia atau Bu Kiki sehat? Sehat jawabannya, meskipun dalam kondisi ada rada flu, ya Allah. batuk, kita harus sampaikan karena Mm. ucapan doa ya Bu Ais ya. Amin, ya Allah. Ini memang sih, misal kalau ditanya nggak hanya masalah kesehatan fisik ya Bu Kiki, kalau ditanya gimana kabarnya baik, baik gitu. Meskipun Baik, di hati secara rohani kita nggak tahu kesehatannya seperti apa. Baik, betul. berarti perempuan itu berarti Masya Allah luar biasa ya Bu Kiki ya. Iya, betul, betul. Perannya, kemudian juga melihat kompleksitas yang ada begitu. Nah Bu Kiki mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada kami. Perempuan disebut sebagai pilar utama kesehatan keluarga, khususnya dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental keluarga itu seperti apa sih konsepnya? Silakan Bu Kiki. Iya, terima kasih Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi Bu Ais nanya keadaan saya, bagaimana? Saya tanya keadaan Bu Ais bagaimana hari ini? Sama kan seperti Bu Kiki, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dalam kondisi baik ya Bu ya? Dalam kondisi baik. Kata-kata Iya, doa. Saya ngopi doa pasta aja betul. ini. Baik, kalau dari kita membahas tentang perempuan tangguh kemudian menjadi keluarga sehat adalah poin utama dari seorang perempuan. Sebelum saya masuk ke bagaimana kata kunci self care, jadi intinya adalah self care nanti boys. Iya, siap. Yang pertama adalah perempuan memiliki peran utama atau peran yang sangat-sangat prinsip di apalagi jadi pilar utama di keluarga. Karena semua manajemen, kalau kita menyampaikan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin keluarga, tetapi yang manajernya adalah perempuan atau seorang ibu. Nah, pada saat kondisi perempuan menjadi tangguh, maka keluarga akan menjadi sehat.
Karena yang mengelola gizi, kemudian mengelola pendidikan, kemudian Mhm. mengelola stres di dalam keluarga itu adalah seorang perempuan atau adalah seorang ibu. Kenapa saya bilang tadi gizi dan nutrisi? Karena yang masak biasanya menu utama adalah nanti besok masak apa, tidak mungkin bapak, biasanya ibu. Jadi kalau Mhm. besok masak apa, malamnya nggak bisa tidur. Besok masak apa ya? Nah, itu adalah seorang ibu. Jadi Mhm. memang penentu nutrisi dan gizi adalah seorang ibu. Meskipun nanti pendapat atau usulan pasti seorang ayah pasti akan dimintai usulan. Tetapi kadang penentu utama keputusan adalah seorang ibu, Mhm. termasuk gizi dan nutrisinya. Ya. Kemudian pendidikan. Meskipun ayah menginginkan anak anaknya menjadi apa, tapi biasanya nanti gongnya akhirnya ibu penentunya, biasanya begitu. Nah, jadi memang seorang perempuan ini harus tangguh karena tadi penentu adalah gizi dan nutrisinya. Kembali lagi pada seorang ibu atau Mhm. perempuan, kemudian pendidikannya juga, pendidikan di dalam keluarga itu sampai ke pendidikan seorang suami pun kadang penentu keputusannya adalah seorang ibu Perempuan. atau Mhm. istri. Mhm. Di sini konteksnya adalah perempuan. Karena ada kalimat bahwa sosok laki-laki atau suami yang apa namanya sudah apa namanya sukses, di Mhm. balik itu semua adalah ada perempuan yang Mhm. tangguh. Nah, ini biasanya bukan hanya anak, tetapi kadang suami itu adalah penentunya adalah seorang istri. Ya. Saya yakin itu di dalam rumah tangga pasti akan mengalami semua itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengelola kesehatan. Kalau tadi nutrisi, gizi, kemudian pendidikan di dalam keluarga itu anak, suami, itu biasanya ibu atau perempuan. Nah, yang ketiga tentang kesehatan. Begitu Mhm. juga kesehatan. Rata-rata yang menentukan atau yang pengelola kesehatan adalah ibu Ibu. atau perempuan di Mhm. dalam rumah tangga itu. Saya yakin Mhm. itu semua kita alami itu. Termasuk pada saat anak sakit, biasanya yang riweuh itu biasanya perempuan, kalau ayah biasanya agak tenang. Iya. Nah, ini memang penentu utama ya, makanya Mhm. di dalam Islam pun ada namanya surat An-Nisa, Maryam. Memang Mhm. perempuan memang benar-benar diutamakan di dalam agama kita khususnya. Mhm. Kemudian yang Mhm. keempat yaitu dukungan emosional. Nah, Mhm. pada saat pemberian dukungan emosional ini nanti kaitannya dengan manajemen stres, Bu Ais. Oh, baik. Kita lihat kasus beberapa hari yang lalu ya, saya Mhm. sempat membaca di TikTok atau di berita-berita sosial media ya, Mhm. bahwa seorang anak membunuh seorang ibunya ya. Ya. Ini adalah peran pemberi dukungan emosionalnya. Jadi Mhm. mungkin kalau saya bisa membaca, meskipun saya tidak tahu kronologis aslinya, Mhm. karena dukungan emosional lah yang belum ada di keluarga tersebut. Mhm. Mhm. Jadi emosional ini biasanya karena kondisi rumah tangga yang ada sesuatu hal di balik itu sehingga emosional perempuan tidak stabil sehingga mungkin pelampiasannya adalah pada anak. Ya. Nah, jika ibu kena emosionalnya maka pasti pelampiasannya pada anak. Saya Mhm. yakin karena kondisi kalau kita membaca karakter perempuan yang ada di sosok di kasus yang tadi, Mhm. kalau anak nggak bisa disalahkan memang karena usianya 12 tahun. Kelas Nah, 6 kalau SD sudah katanya ya? iya Mhm. betul 6 Mhm. SD dan itu usia masih 12 tahun guys. Meskipun Mhm. 18 tahun pun belum masuk dikatakan orang dewasa. Iya, Jadi iya. masih dikatakan anak-anak pada saat dia belum Mhm. bisa ditentu apakah itu adalah salah si anak Mhm. karena kondisi anak masih stabil. Makanya pernikahan, kemudian pembuatan SIM dan Mhm. lain-lainnya itu kan Mhm. masih melihat bahwa usia di atas Mhm. 17 tahun karena Mhm. dianggap bahwa mengendarai motor, kemudian mengendarai sebuah rumah tangga itu di Mhm. usia-usia yang dewasa. Karena usia yang 12 tahun ini masih riskan, Bu Ais. Jadi Iya. kalau saya melihatnya bahwa itu kasusnya karena dukungan emosional tadi. Ada Mhm. sesuatu Mhm. yang hal Miss di di dalam situ rumah ya? tangga itu yang Mhm. belum kita baca. Nah, Mhm. tidak Mhm. mungkin kalau kita lihat ada istilah ada asap pasti ada api. Mhm. Nah, itu Mhm. mungkin karena emosional di dalamnya yang belum stabil manajemen stres seorang ibu. Nah, memang Bu Ais tantangannya karena perempuan ini tadi 4 poin besar Mhm. tadi ya, Mhm. gizi, kemudian pendidikan, kemudian Kesehatan, kesehatan, kemudian dukungan emosional. Sehingga emosional. memang Mhm. tantangan seorang perempuan di sini adalah
kelelahan fisik dan mental memang. Mm-mm, mm-mm, Jadi memang ini kita lelah fisik, mental, kemudian itu pasti kena semua. Fisik mm-mm, pasti fisik capek, kemudian mental kita capek. mm-mm, Nah, ini tantangannya memang buat kita. mm-mm. Kita pasti capek fisik, kemudian capek mental. Iya, Kemudian yang iya. kedua, Mhm, stres karena mhm. beban ganda. Beban ganda ini tadi ya jadi seorang Nggak hanya ganda ibu, kayaknya ya Bu Kiki. Tri berapa ganda? Triganda. Iya benar. nggak hanya, Aduh, ini memang aduh, iya, tidak hanya seorang ibu, kadang maksudnya tapi seorang istri, kemudian mana dia seorang putri dari putri dalam juga. sebuah rumah Mhm, tangga dia, dalam keluarga besar dia ya. mhm. Jadi ada tri ganda tri ya, bukan Belum ganda tri. dia sebagai ini pekerja juga ya kalau bekerja. Pekerja juga karena Kemudian di mungkin dia pengen lingkungan mengekspor sosial. dirinya Heeh, heeh. di lingkungan sosialnya dia, apalagi dia punya potensi di sosialnya yang luar Mhm, biasa dan dia senang bahagia mhm, di kondisi sosialnya. Nah, ini mhm, memang dilema dari dia bagaimana dia bisa mhm. manajemen stresnya. Baik. Kemudian yang ketiga tantangannya itu mengabaikan kesehatan dirinya biasanya. Mhm, Karena mhm, mhm. saking sibuknya beliau untuk mengurusin yang di luar, tidak di Mhm. luar dirinya, misalnya anaknya, suaminya, sehingga dia melupakan atau mengabaikan kondisi Dirinya dia sendiri. sendiri. Nah, ini yang Mhm, mhm. tantangannya. Padahal harusnya seorang perempuan itu dia sendirinya yang harus sehat dulu, harusnya. Mhm, Kalau mhm. kita lihat dia sendiri harus sehat, baru dia bisa, kalau dia sehat maka apa yang dia inginkan itu Mhm. pasti akan tercapai. Nah, ini kadang seorang perempuan lupa Iya. dengan dia lupa Mhm, mhm, mengabdikan mhm, dirinya pada suami dan anak, sehingga mhm. lupa pada dirinya. Ini tantangannya, boys. Baik. Kemudian yang keempat, tantangannya yaitu perasaan saat bersalah pada saat dia tidak bisa meluangkan dirinya dan atau keluarganya. Kadang Mhm, perasaan bersalah mhm. atau pada saat dia gagal, pada saat dia ingin A tetapi ternyata yang dapat B misalnya tidak Mhm. sesuai dengan harapannya. Nah, ini kadang tantangannya di situ. Perasaan selalu bersalah karena perempuan ini main perasaan ya, Bu ya. Iya, Kadang main perasaan di situ yang muncul. betul Oh, betul. saya kok ini ya, padahal Mhm, ini ya, padahal kemarin saya sudah ini ya, A ya, ternyata kok dapatnya B. Nah, kadang ini yang muncul tantangan itu. Nah, itu mhm. pasti akan terjadi, boys, karena Iya. kita masih hidup ya, Mmm, masih di dalam dunia. Beda lagi kalau dunia lain nanti. Nah, itu pasti iya, ada, tidak ada yang sempurna. Makanya manusia tidak akan ada sempurna. baik. Kemudian yang terakhir Mhm, yaitu tuntutan zaman, mhm. tuntutan rumah tangga, tuntutan keluarga. Nah, ini yang kadang tantangan-tantangan itu yang mengakibatkan perempuan menjadi stresornya muncul seperti itu, guys. Baik. Nah, Bu Kiki, berarti yang kalau saya dengar dari apa yang disampaikan Bu Kiki, di satu sisi, wah, berat juga ya sebagai perempuan, tapi di sisi lain saya juga merasa lega, Bu Kiki. Ternyata tidak hanya saya yang mengalami itu ya. Ternyata tantangan-tantangan yang disebutkan tadi, ya make sense untuk dirasakan semua perempuan, begitu ya, Bu? Jadi, Semua. menjadi hal Betul. yang wajar ketika kita ada rasa bersalahnya, ketika sudah merasa melakukan banyak hal, tapi ternyata belum mencapai Tidak apa sesuai yang harapan. kemudian diharapkan dan seterusnya. Nah, Iya. karena kita fokusnya di self care, jadi, mungkin pertanyaan seperti ini Bu Kiki, kapan sih kita harus sadar bahwa ada alarm dalam tubuh kita sebagai perempuan atau ibu bahwa, oh ya, kita harus sadar untuk menjaga dan merawat diri kita begitu. Ada tidak tanda-tanda yang harus kita, apa ya, sebagai peringatan begitu Bu Kiki, yang harus kita segera sadari? Iya, benar. Jadi kalau sudah bagaimana mengetahui cara oh ini kondisi kita sudah ini Mhm, ya sudah mulai apa namanya ada masalah iya, gitu mengenali diri kita ya itu pada mhm. saat kita sudah mulai merasa mudah marah, guys. Mmm, Pada saat mudah waduh, marah, tiap hari mu- dong ini. mudah marah, nanti tiap hari. Saya masih ingat, guys, pada saat Mhm, penelitian teman saya. Jadi itu ternyata kita memiliki tensi stres atau mmm, tensi jiwa. Kalau kita dengar tensi itu tekanan darah mhm, untuk melihat
tekanan darah. Nah, ini kita memiliki tensi psikologisnya. Oh. Nanti kapan-kapan bisa nanti bahas itu. Jadi kita Mm-mm. pada saat misal kita nada marahnya itu ada nada marah yang tinggi, kemudian ada Ada yang rendah ya. level-levelnya. Level. Nah, itu kalau sudah nada tinggi itu Mm-mm. jangan jangan ini Bu, jangan menemui atau Mm-mm. menghadapi orang. Maksudnya Oh. kita lagi marah. Nah, Heeh. itu nanti ada level. Misalnya kita marah-marah, kemudian kita bisa mengerem ya. Nah, Mm-mm. itu di tensinya misalnya, oh ini tensi masih ringan. Nah, itu boleh kita bertemu dengan orang atau bertemu dengan anak kita atau suami kita atau orang lain lah atau pada saat kita bekerja. Nah, kalau sudah di tensi madahnya kita marah sekali kan ada kita mengetahui ya. Mm-mm. Kita kan lihat tahu ya bahwa oh ini lagi posisi marah-marah sekali. Nah, ini Mm-mm. jangan ketemu sama orang. Lebih baik kita Mm. diam duduk, kemudian kalau mau dibawa sholat monggo, atau kita di tempat yang kita sukai, Mm-mm. misalnya mau di Tambung Ngaka, atau Mm-mm. di mana, atau mau di kopi atau di mana ya misalnya. Mm. Di Lebih tempat baik jangan belanja. ketemu orang, tempat belajar monggo, atau mau dibawa ngaji itu lebih baik. Iya, Ah, iya, itu iya. lebih lebih nyaman. Intinya Lebih tidak aman. boleh ketemu orang. Kalau pas di Mm-mm. tensi itu pada saat kita level di marah. Mm-mm. Kalau saya Bu Ais pribadi itu saya dibawa tidur karena Ah. mekanisme coping Mm-mm. itu adalah pertahanan saya, Mhm. itu saya bawa tidur. Jadi Mhm. kalau saya posisi lagi kondisi marahnya atau mudah tersinggungnya Mhm. di level yang kurang bisa saya kontrol, itu Mhm. itu saya bawa tidur biasanya. Kalau saya, Mmm. karena setiap perempuan berbeda. Ada yang dibawa Makan makan jalan-jalan, makan. makan-makan. Nah, kemudian dibawa kumpul sama teman-teman Mhm dengan mhm. teman-teman sosial medianya atau dengan Mhm. ininya ya bestinya dan lain-lainnya. Kalau saya biasanya tidur dan bernyanyi biasanya Bu. Kita Mmm. nyanyi biasanya. Mhm. Tergantung dari itu. Nah, itu ada tensinya Bu. Saya Mhm mhm ingat mhm. pada penelitian teman saya itu Mhm. ternyata kita punya tensi emosional di situ. Tensi Nah, ini tapi kalau tidak ada alatnya ya Bu Kiki ya? Seperti halnya tensi ada, darah? jadi kalau tensi darah ada ya Bu. Ini Mhm. masih berupa ini ya, hanya berupa apa Penelitian kah? namanya bagan Oh penelitian, bagan. kemudian Mhm. ada semacam ini merah gitu, hanya semacam tabel aja mungkin ya, apa namanya Oh. grafik aja. Nah ini Mhm. belum ada alatnya memang, masih proses penelitian Mhm. berikutnya nanti Mhm. selanjutnya. Ini masih ada, jadi nanti kita lihat kita tempel itu Mhm. di manapun di mudah yang kita baca atau di tempat rias kita, kemudian Mhm mhm. dilihat oh ini lagi ini ya emosi dan ini sudah ada oh Oh. nanti ada solusinya jadi kayak gini masih bisa ketemu sama orang ini itu jadi ada Bu, Mmm. jadi kalau sudah Menarik mulai ya. mulai Mhm. kondisi mudah marah mudah tersinggung ini berarti kita sudah mulai tidak stabil Mhm kondisi mhm. kita psikologis kita. Mhm. Kemudian yang kedua susah tidur Bu, susah tidur dan kadang malah tidurnya berlebihan, Mhm susah mhm. tidur atau tidurnya Sebaliknya. berlebihan. Mhm mhm. Sebaliknya, ini Mhm. berarti kita dalam Tanda-tanda. tidak Mhm mhm. kondisi nyaman ya atau tanda-tanda. Kemudian sakit kepalanya semacam nyeri otot. Jadi Mhm. kalau sudah sakit kepala yang sering Mhm. ya Bu ya, kadang Mhm. nggak sakit, ya saya paham ada yang sakit kepala ya kemudian diminum obat selesai. Ini sakit Mhm. kepala yang sering. Nah, kemudian Tidak perubahan ada tidak ada letaknya Bu Kiki, maaf. Apakah di kanan, kiri, atau sebelah saja biasanya? biasanya itu sebelah leher. Mhm. Jadi daerah leher tekuk ya, daerah leher belakang Mhm itu mhm. nyeri biasanya. Nah, itu dalam Oh, kondisi yang tidak baik baik-baik baik baik. saja. Iya. Kemudian perubahan nafsu makan. Mhm Perubahan nafsu makan tergantung dari orangnya. Ada yang tidak mhm. mau nafsu makan, ada yang malah nafsunya makannya berlebih. Mhm mhm. Jadi pada saat dia stresornya muncul, nggak makan. Kalau saya termasuk yang berlebih, Bu. Makanya badan saya agak gemuk. Jadi kalau ada Eee, stresor masuk, biasanya pengalihannya adalah sama Bu, makan yang banyak. sama kita tumbuh melebar, masih tumbuh. Masih tumbuh. Nah ini biasanya perempuan kadang Iya. kondisi yang tanda-tanda tadi ya. Mhm mhm. Kemudian sulit berkonsentrasi. Jadi Mmm. kita Mhm. masih harusnya kan konsentrasi ya, ada orang bicara, kemudian ada di depan berbicara, ini sulit konsentrasi. Nggak Jadi nyambung gitu tanda-tandanya ya Bu ya maksudnya? nggak nyambung salah satunya Oh, bisa. iya. Atau dia ya nyambung, cuman
mikirkan yang lain. Kita lagi posisi ngomong tapi dia memikirkan yang lain. Nah, ini Oh, adalah maksudnya pada saat kita berkomunikasi heeh seperti heeh, ini ya, tapi heeh. dia pikirannya lain. Ada yang begitu kan, Bu. Ada yang Siap memang nggak siap. nyambung. Mhm mhm Ada mhm. yang memang kalau tidak nyambung malah tambah ini ya, Mmm, tambah parahnya tambah dari bahaya. sulit konsentrasi, betul. Siap. Kemudian kehilangan minat untuk beraktivitas yang biasanya diminati. Misalnya Mmm, saya senang sih bekerja, berorganisasi atau senang aktivitas lainnya, tapi dia lagi tidak minat mhm dalam mhm kondisi yang tidak malas ya, mhm malas atau tidak capek aja. Padahal itu adalah aktivitas yang biasa dia nikmati, dia senangi, mhm. tetapi dia tidak mau itu. Nah, itu tanda-tandanya bahwa dalam kondisi yang stres pada perempuan Baik. khususnya. Mhm Nah, kalau tadi bagaimana sih cara strateginya, yaitu dengan cara sebetulnya kita mudah Bu, dengan mhm kondisi komunikasi misalnya, mhm atau kita kumpul-kumpul. Nah, ini banyak sekali cara-cara untuk manajemen stresnya. Nah, kalau tadi kembali lagi dengan self care, jadi self care itu adalah perawatan diri sendiri, Bu Ais. mhm Nah, prinsipnya bagaimana untuk prakteknya self care itu sendiri? mhm Yang pertama, karena tadi kan kondisi tidur ya, mhm. berarti kita itu solusinya yaitu tidur cukup 7 sampai 8 jam, guys, setiap Waduh, malamnya untuk orang dewasa. 7 sampai Yang dewasa 8 ini jam berarti 8 jam. misal kalau tidur jam 8, dia sampai jam ini ya, Bu, ya? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3, 4. Itu Sebelum subuh, oke. maksimal 7 sampai 8 jam. 7 sampai Kalau 8 misalnya jam. 7 berarti jam 3 sudah boleh bisa bangun kalau jam 8 Mhm tadi, Bu. mhm mhm. Itu normalnya 7 sampai 8 jam untuk orang Mhm. dewasa. Tapi kalau untuk orang lansia, karena memang lansia itu tidurnya lebih Lama? berkurang. Oh, berkurang Sehingga ya? kalau lansia itu 5, Mmm. berkurang. Jadi beda sama Oh. bayi, jadi lansia itu memang kurang tidur. Kalau ada nanti ditanya lansia usia Mhm 50 tahun ke atas, kenapa sih saya kok sulit tidurnya? Memang mhm. lansia normalnya kalau lansia beda. Sekitar 4 sampai 5 Mmm. jam. Itu Kalau sudah lansianya banyak tidur, seperti soalnya saya langsung keingat orang tua, kemudian juga ingat iya, nenek, kakek, begitu, Bu. iya, Kalau yang banyak iya. tidur berarti kenapa ya? Nggak Tapi apa-apa, oh, baik baik. boleh, Mhm. boleh. Cuman kalau kan kalau kurang tidurnya itu kurang dari 4 jam. Baik baik. Jadi tidur pun nggak masalah, cuman kan harus aktivitas ya, Bu. Mhm Jadi kita mhm. lansia itu bukan banyak tidur, juga Mhm diajarin aktivitas. Cuma kalau mhm beliaunya mau tidur lebih dari itu ya monggo mhm. silakan. Baik, yang Kalau penting sehat ya, Bu Kiki ya? penting sehat Heeh, beliau. siap. Jadi kalau misalnya mau tidur lebih dari 5 jam monggo. Mhm Cuman kalau mhm maksimalnya beliau harus tidur 5 jam, mhm 4 sampai 5 jam lah. Beliau mhm harus benar-benar tidur. Tidur ini tidur yang berkualitas ya Bu Ais ya. mhm Jadi tidur itu ada yang tidak berkualitas. Jadi kalau di di keperawatan itu ada namanya ilmu siklus tidur, itu ada mhm REM, unrem gitu ada Bu. Jadi mhm REM, unrem ini maksudnya yang saya sampaikan ini tidur itu tidur yang berkualitas, mhm. bukan hanya sekedar tidur. Ada yang tidur yang tidak berkualitas, guys. Jadi tidur Kebangun-kebangun tidak gitu ya, Bu Kiki? berkualitas, kebangun, Mhm kemudian tidurnya tidak apa namanya ya, masih memikirkan. Jadi ada orang itu Oh, tidur tapi otaknya masih memikir, bekerja? ada. Oh, Bekerja masih ada, itu tidak berkualitas. Jadi yang mhm mhm berkualitas itu benar-benar tidur masuk ke eee, siklus NREM, ada situ siklus mhm NREM itu berarti dia sudah benar-benar tidur, kemudian nanti mhm kembali REM, REM, kemudian kembali lagi. Nah, ini yang dikatakan tidur yang berkualitas. mhm Jadi mhm. 7 sampai 8 jam untuk orang dewasa. Baik, Dewasa itu berarti umur 19 sekitar sampai 45 lah, 45, 50. Nah, kalau sudah masuk lansia mungkin 5 jam lah itu, Bu. baik. Seperti itu, Kemudian kemudian kenapa, Bu? ya setelah istirahat, waktu istirahat kita atur, kemudian apa Istirahat. lagi Jadi kalau untuk prinsip self untuk care? self care sendiri, Mhm, nggih, berarti makan teratur, Bu, dengan gizi mmm, seimbang. mhm mhm Makan teratur dengan gizi seimbang ini, kenapa kita ubah dengan dulu katanya 4, 5 sehat, 5 sempurna. mhm Jadi gizi seimbang intinya ada protein, ada mhm karbo, dan ada mhm vitamin. Intinya begitu. mhm mhm Makan teratur itu maksudnya tidak, apa namanya,
boleh kalau misalnya ada program, saya pakai program diet dan lain-lain. Intinya makan teratur. Mm-mm. Makan teratur itu makan sesuai dengan jadwalnya. Baik. Nah, kemudian gizi seimbang. Gizi Mm-mm. seimbang itu berarti yang benar-benar dibutuhkan tubuh. Monggo Mm-mm. silakan. Kalau misalnya berupa mau diet dan lain-lainnya, Mm-mm. intinya adalah gizi seimbang yang Keseimbangannya. dibutuhkan Mm-mm. tubuh. Mm-mm. Seperti itu. Nggih. Wah. Kemudian Mm-mm. ada lagi Bu, ini yang sering perempuan lupa, yaitu rutin medical check up. Mm. Nah, atau kita punya program namanya CKD ya, Mm-mm. cek kesehatan gratis yang Mm-mm. awalnya ulang tahun. Jadi kan pemerintah ada program namanya CKD. Ya. Jadi kemarin kebetulan saya di Ketua Majelis Kesehatan di PDA, kemarin Mm-mm. ada Rakornas di Aisyah, Mm-mm. itu kita kesempat ketemu Pak Menteri Kesehatan, Mm-mm. Pak Budi Rohardi, itu Mm-mm. kita program ada 3. Jadi 3 itu yang pertama adalah BGM ya, eh, Mm-mm. MBG, MBG ya, Makan MBG bergizi ini gratis. adalah makanan gratis yang Mm-mm. ya. Kemudian yang kedua adalah CKG. CKG Mm-mm. ini cek kesehatan gratis yang awalnya gratis untuk yang ulang tahun, tapi Mm-mm. sekarang malah tidak ulang tahun saja, Untuk tidak semua ulang ya. tahun, tetapi monggo Mm-mm. silakan yang mau cek untuk semuanya. Mm-mm. Kalau di pemerintah kita, alhamdulillah sudah ada namanya UHC kan, kita ya Mm-mm. ada UHC, pemerintah kan tidak semua pemerintah daerah yang mempunyai program UHC. Nah, Mm-mm. alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sumeneb menyambut itu. Nah, ini cek cek kesehatan gratis ini perlu, Bu. Apa Mm-mm. namanya, rutin medical check up ini perlu, Bu. Tidak Mm-mm. harus menunggu sakit, Bu Ais. Tidak harus menunggu Mm-mm. sakit Mm-mm. atau pada saat ada keluhan, tidak harus. Jadi Mm-mm. kadang penyakit itu kita kita ini kadang kita merasa bahwa ah enggak, aman-aman aja. Mm-mm. Nah ini kadang yang kita abaikan itu. Padahal cek itu bukan oh nanti saya kena ini nanti malah tambah sakit. Tambah Enggak, parno, malah takut. Mm-mm. nah kita tahu terlebih dahulu kan Bu Ais, kita tahu Mm-mm. bahwa oh tubuh saya ternyata dalam kondisi sakit ini ya. Nah kadang kita kan tidak oh enggak saya enggak apa-apa. Padahal itu sudah mulai sakit. Nah, ini Mm-mm. perlu. Kalau sudah cek medical check up lebih awal, kita tahu, oh ini sakit. Nah, sehingga sakitnya itu bisa Mm-mm. segera kita atasi. Mm-mm. Nah, ini kadang perempuan tidak mau cek itu. Monggo Mm. silakan, pemerintah sudah memberikan UHC, Baik-baik. kemudian ada CKG, itu monggo Mhm. silakan digunakan dengan baik. Karena untuk melihat apakah kondisi kita tidak baik-baik aja, tidak atau dalam kondisi stabil. Kalau stabil, alhamdulillah. Mhm. Kalau sakit nanti parah, sulit untuk sembuhnya. Nah, Ya. kalau sudah konteks sudah parah itu malah tambah parah lagi. Kita nggak tahu nanti kondisi kita parah lagi bagaimana. Nah, Mhm. malah Mhm. membuat masalah di kehidupan kita, malah Mhm. bukan perempuan Mhm. tangguh nanti akhirnya. Mhm. Padahal di dalam rumah tangga kita butuh kita, Mhm. anak-anak kita butuh kita, Baik. suami kita butuh kita. Nah, ini Mhm. jadi benar-benar kita kerjakan bahwa kondisi tubuh kita harus benar-benar sehat dulu, Mhm. sehingga perlu adanya medical check up Check tadi, up Bu untuk Ais. Nah, perempuan. ini Baik. selainnya tidur cukup, Mhm. kemudian makan, seringlah medical check up. Mhm. Bukannya itu menakut-nakuti. Nah, kalau sudah periksa nanti kan banyak itu kadang komentar. Nanti sudah periksa nanti malah kita tahu malah kepikiran katanya. Nah, Overthinking. kalau sudah tahu, kalau sudah Heeh. tahu bahwa kita memiliki penyakit ini, kan menghindari itu akhirnya. Mhm. Oh, Mhm. saya tidak boleh makan ini. Oh, saya tidak boleh makan ini. Nah, ini kan Mhm. berarti sudah tahu bahwa tubuh Ya. saya ternyata nggak baik-baik saja. Seperti itu, Ya, guys. Yang menghindari kemudian yang ya, menghindari penyakit, Bu. menghindarinya Mhm. penyakitnya. Oh, ternyata ini ya. Kadang kadang kita nggak merasa itu, guys. Kadang karena memang dari saking sibuknya mengurusi orang lain sehingga kita tidak tahu. Lupa untuk Ternyata mengurusi kita diri tubuh sendiri. kita sakit, ya. Baik. Nah, itu. Selanjutnya Akhirnya iya, Bu Gigi. iya, Selanjutnya selanjutnya di itu sesi dalam berikutnya aja Bu menjaga Gigi, nanti kita lanjutkan. Kita jeda dulu oh, oke, sebentar oke, oke. dan nanti Oke, kita akan diskusikan lebih jauh termasuk siap, siap. self care hati itu bagaimana ya Bu Gigi ya untuk kesehatan mental perempuan juga. Apakah Betul. juga Iya, ada belum hal-hal yang dibahas ya. patut untuk dibahas? Pastikan Anda terus stay Siap. tune bersama kami pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih dalam PUG, Pengurus Utamaan Gender, kerjasama RRI Sumeneb dan PD Aisyah Kabupaten Sumeneb. Hari ini kita bahas perempuan tangguh, keluarga sehat perempuan sebagai pilar kesehatan keluarga, termasuk manajemen stres dan juga self-care, bersama dengan narasumber Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sumeneb, Dr. Zakiah Yasin, Eskep NS MKep. Baik, Bu Kiki, kita lanjutkan obrolannya. Tadi menarik ya, ada banyak hal yang ternyata harus dilakukan oleh seorang perempuan untuk bisa self-care terhadap dirinya. Termasuk tadi medical check-up bagian juga secara rutin begitu ya, yang harus dilakukan oleh perempuan sebelum. Jadi intinya begini ya Bu ya, ada frase kata-kata yang bilang kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu baru bisa mencintai orang lain. Nah ini berarti kita harus sehat dulu sebelum menyehatkan orang lain gitu juga mungkin ya. Betul. Baik, nah Bu Kiki mungkin di sesi terakhir ini karena waktunya juga cukup singkat, kita akan fokus di Iya. secara kesehatan mentalnya. Seperti apa Bu Kiki yang harus dilakukan dalam hal self-care? Oke, betul. Kalau tadi kita bahas tentang self-care di fisik, Fisiknya? nah sekarang self-care di mental, yaitu emosionalnya. Mm. Jadi memang kalau emosional, monggo silakan. Kalau saya melihatnya bahwa setiap perempuan memiliki karakter masing-masing untuk manajemen mental dan stresnya. Mm-mm. Jadi kalau saya bisa memilah atau bisa mengklasifikasi bahwa jadi bagaimana manajemen stresnya, yaitu yang pertama bisa dengan membaca buku favorit. Atau kalau dulu buku ya, kalau sekarang mungkin lihat drakor, Nonton. lihat dan drama. nonton drakor. Saya juga suka Bu Ais pada saat kondisi manajemen stres saya tidak aman-aman saja, maka silakan menonton drakor karena nanti akhirnya membuat sesuatu yang bisa dia menenangkan atau bahagia, Baik. monggo silakan. Nah ini kalau intinya yang pertama adalah bisa membaca buku favoritnya atau menonton favoritnya. Yang kedua bisa dengan bernyanyi atau menikmati hobinya. Kalau misalnya hobi menyanyi atau hobi menanam pohon atau memasak, ya monggo. Jadi cara manajemen stresnya itu dengan cara itu untuk perempuan. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara menulis jurnal atau menulis puisi kalau dia hobi menulis. Kemudian manajemen stresnya yang keempat yaitu dengan doa. Jadi kalau dia suka beribadah dan suka di masjid atau dengan ibadahnya, itu bisa dengan itu. Kemudian dengan cara terapi. Nah ini yang terakhir yaitu terapi. Kalau tadi adalah yang kita lakukan, yang terakhir adalah terapi konseling. Nah terapi konseling ini silahkan kita berkonseling dengan ahlinya ya. Kalau mau konseling sama sahabat, khawatirnya nanti sahabatnya Bocor. jodoh dengan sahabat untuk bocor. Kemudian malah tidak bisa memberikan solusi, jadi silakan dengan terapi konselingnya. Jadi terapi konseling ini dengan ahlinya yang sesuai. Misalnya dia ingin terapi dengan psikolog, monggo dengan psikolog.
ada terapis khusus untuk Mhm. apa namanya, Biasanya ada ada sekarang terapi kan banyak. keluarga juga kan Bu Kiki? Betul, ada Iya. terapi keluarga, Mhm. kemudian ada Mhm mhm. caring itu. Jadi banyak sekarang, Boy. Jadi Mhm. terapis-terapis itu ada caring, Mhm. kemudian ada terapi keluarga, ada psikolog dan Mhm. lain-lainnya. Itu silakan. Dan nggak Jadi melulu nunggu sakit dulu kan Bu Kiki? Maksudnya nggak tidak melulu harus menunggu menunggu ada sakit, masalah, menunggu ada tidak harus. stres dan lainnya, secara rutin bisa kita lakukan seperti halnya medical check up Betul, tadi ya? betul, tidak Mmm. harus. Jadi sama dengan fisik tadi. Mhm. Jadi mental atau psikis kita itu butuh juga, Mhm. bukan hanya fisik, tapi ingat bahwa di dalam tubuh kita ada ruhnya. Mhm mhm. Nah, kalau kita tadi lihat fisik, karena fisik itu adalah yang kita motor kita, Mhm. alat kendaraan kita untuk beraktivitas, tapi ingat bahwa semua di dalam pergerakan itu ada ruh yang menyuruh kita. Ruh itu Mhm. yang harus benar-benar dijaga. Mhm. Ruh ini harus benar-benar dijaga, tidak harus menunggu sakitnya atau pada saat kita dalam emosi, tidak. Monggo silakan saya mau sama suami misalnya curhat, nggak apa-apa sama suami, Mhm. asalkan itu suami bisa memberikan solusi. Baik Itu pesan saya. baik. Jadi Ya, terapis untuk konseling, terapis butuh, itu banyak, silakan disampaikan apa masalahnya. Bu Atau Kiki. tidak hanya masalah, gitu Iya. ya. Bu Kiki, maaf, ini kalau bicara tentang self care biasanya kan, yang kita temui fenomenanya begitu ya, ada yang kemudian healing, keluar kemana begitu ya, kebanyakan ibu-ibu Ya, bersama dengan teman-temannya atau mungkin betul. ya pokoknya, sejenak meninggalkan keluarga begitu. Nah, Ya. kemudian hal itu juga, menimbulkan beberapa opini, di mana Hmm. disampaikan, "Kok egois jadi ibu?" Seperti itu. Nah, agar kita bisa menghandle itu bagaimana ya Bu Kiki? Maksudnya, apakah memang kita kadang kan ada perasaan merasa, "Oh, ya iya juga sih ya, saya kok egois ya jadinya meninggalkan keluarga." Tapi seberapa worth it itu dilakukan dengan Iya, maksudnya dengan tujuan untuk menjaga diri kita sendiri juga, begitu? iya. Jadi beberapa hal ada ibu-ibu yang dengan me time ya, me Mhm. time sehingga akhirnya dia pengen healing dengan teman-temannya atau dia sendiri yang Mhm. dengan sendirinya dia sendiri dengan me time-nya, itu Mhm. saya sarankan bisa atau boleh, Bu. Malah Mhm. malah dianjurkan. Mmm. Karena seorang perempuan ada waktu sendiri atau me time sendiri, me time ini untuk Mhm. dia mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, setelah dia me time maka ada baru lagi yang akan diberikan di dalam rumah tangga Mhm atau di dalam mhm. keluarganya. Nah, Mmm. bagaimana cara mengaturnya? Pada saat kita butuh me time, maka kondisi rumah itu benar-benar kita atur. Baik baik. Misal Mhm. si anak ini kita titipkan kepada neneknya misalnya, atau pada Mhm. daycare misalnya. Mhm. Kemudian kita komunikasikan kepada suami. Nah, baru kalau misalnya sudah di dalam rumah itu sudah beres, Mhm. monggo silakan me time. Mhm. Karena me time ini saya anjurkan memang atau saya sangat mendukung me time karena kalau sudah me time kita akan punya nuansa baru di dalam rumah Mmm. tangga, Baik. nuansa baru di dalam keluarga. Sehingga pada saat setelah me time atau pada saat dia healing, Mhm. akan ada oleh-oleh, selain oleh-oleh yang ini, tetapi ada oleh-oleh nuansa di Baik. dalam pikirannya yang akan nanti Ya. dia bentuk di dalam keluarganya, seperti itu. Baik. Tapi Jadi tadi itu ya saran Bu, saya ada mungkin sisi iya, evaluasi yang dilakukan, ada sisi refleksi yang dilakukan, bukan kemudian, mengarah ke betul. yang negatif ya, sehingga kita Iya, nggak berat hati begitu ya. Kayak seolah-olah saya iya. senang-senang sendiri nih, anak sama suami di rumah atau dan pikiran-pikiran overthinking Oh, lainnya. iya iya. Jadi kalau memang gini, Bu, Mhm. saya saya sarankan bahwa omongan orang itu ya udah nggak usah didengarkan. Mmm. Mereka tidak tahu Mhm. dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita tunjukkan saja bahwa pada saat kita memiliki, me time, aman aja keluarga saya. Mhm Jadi mhm. makanya nanti antisipasi sebelumnya silakan keluarganya Aman kan? benar-benar diamankan dulu. Jadi kita komunikasi sama, "Oh nggak ada, saya nggak punya keluarga atau nenek." Mhm Ada mhm. daycare mungkin, Baik baik. kalau masih anak-anaknya. Tapi kalau usia anak sudah remaja, mungkin Mhm. miliki anak remaja insya Allah sudah aman. Mhm. Mungkin yang agak riweuh mungkin pada saat anak punya
punya anak dengan Mhm. usia balita, Boys. Ada Ini mungkin ideal yang me time nggak Bu Kiki? Berapa sekali seminggu atau sekali sebulan? Kalau iya. keseringan kan juga agak berbahaya ya, akhirnya kita salah mengartikan me time kayaknya. Iya, kalau di beberapa teori mengatakan 3 dalam seminggu, Mmm, 30 menit tapi oh, me time-nya. Tapi kalau kita rutin, mhm mhm, kalau rutin seminggu 3 kali itu minimal 30 30 menit menit. me Mhm time. mhm. Jadi makanya kalau pengen me time-nya, tapi kalau ibu-ibu yang bekerja kayaknya me time-nya di kantor mungkin ya, Oh itu nggak bisa ya, sendiri juga ya? Ada banyak bisa sendiri rekan-rekan ya. tapi nggak Iya. apa-apa Bu Kiki, 30 menit cukup untuk makan seblak kayaknya. Nah, ini. Tapi me time itu banyak-banyak ya, bisa makan seblak, bisa pada saat Kaldu sholat kokot boleh lah. tahajud, kaldu kokot, atau sholat tahajud Wais mungkin pada Salat malam tahajud hari. boleh. Baik Nah, baik. ini bisa me time. Itu Iya, me time yang berkualitas ya, mmm, sambil kita cerita. Kita mhm, cerita boleh sama Allah itu dalam mhm, bicara. Jadi mhm, tidak harus ini kita curhatkan pada Allah pada mhm. malam hari. Itu juga me time. 30 Baik menit kayaknya sudah agak lama ini me time. Kalau baik. pas sholat tahajud ya. Baik baik. Seperti itu ternyata. Bu Kiki, terakhir yang ingin ditegaskan lagi terkait dengan topik kita di hari ini. Ya, terima kasih Bais. Terakhir saya pesan pada perempuan-perempuan hebat di khususnya di Sumeneb dan seluruh Indonesia, pendengar semua RRI, bahwa perempuan itu harus tangguh. Itu pesan saya. Tangguhnya yaitu kita harus benar-benar cintai diri kita sendiri, sehatkan diri kita sendiri sehingga akan membentuk keluarga sehat. Pesan Oke. saya itu Bais. Mhm, Yang kedua yaitu perempuan sehat akan membentuk keluarga sehat. mhm, Perempuan pintar akan membentuk keluarga yang cerdas. Seperti itu. mhm. Bais, terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak ilmu yang sudah dibagikan Bu Kiki di hari ini. Semoga berkah ilmunya Sama. dan semoga kita Amin, bisa amin. ketemu di lain kesempatan yang jauh lebih baik Insya lagi Allah, ya Bu Kiki, insya Allah. insya Allah. Baik. Amin. Baik, pendengar dan juga Terima kasih. pemirsa, kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Semoga bermanfaat untuk edisi PUG hari ini kerjasama RRI Sumeneb bersama dengan PD Aisyah Kabupaten Sumeneb. Terima kasih sekali lagi. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.